Ini adalah penentunya. Jadi sel sperma lah si penentu anak laki-laki atau anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mams, bunda-bunda, teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, sesuai dengan judul video aku, jadi di sini aku mau sharing tentang promi lagi. Nah, terutama tentang program jenis kelaminnya. Nah, di sini sebelumnya aku disclaimer dulu, nggak bermaksud untuk mendahului kehendak Allah. Jadi tetap yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, dan promil program jenis kelamin ini sendiri pun tidak 100% berhasil ya mams ya. Namun kita tetap bisa mencobanya. Nah, sebelum kita ke intinya, aku mau sedikit kasih mungkin udah pada tahu juga, maksudnya sedikit kita bahas kembali terjadinya pembuahan. Terjadinya pembuahan itu adanya si sel telur bertemu dengan sel sperma, dimana si sel telur itu kromosom X dan sel sperma ini terdiri dari kromosom X dan kromosom Y gitu. Mereka bertemu, terjadilah pembuahan. Nah, gimana terjadi pembuahan anak laki-laki dan anak perempuan? Terjadinya anak laki-laki, jadi si sel telur yang kromosom X ini bertemu dengan sel sperma yang kromosom Y. Ini terjadilah anak laki-laki. Tapi kalau untuk anak perempuan, si kromosom X sel telur ini bertemu dengan sel sperma kromosom X. Itulah terjadinya anak perempuan. Nah, sekarang gimana sih caranya kita ikhtiar kita gimana agar si sel sperma kromosom yang kita inginkan untuk membuahi si sel telur kita? Oke, kita bahas ya. Nah, sebelumnya di sini udah banyak banget mitos-mitos atau mungkin fakta terkait promil anak cewek atau anak cowok. Misalkan dari makanan, kalau anak cewek, cowoknya makan sayur, ceweknya makan protein gitu kan. Kalau anak cowok begitupun sebaliknya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kita lakukan 3 bulan sebelum promil kita ikhtiarkan gitu kan, dan itu hasilnya 50% ya, 50-50 change-nya. Terus ada juga dari posisi. Cuman kalau dari posisi itu aku kurang tahu ya beneran emang se-akurat itu atau enggak. Aku nggak tahu, nggak bisa memperkirakan juga itu berapa persen keberhasilannya. Aku belum sempat baca juga dari posisi itu ada tingkat keberhasilan untuk anak cewek atau anak cowok. Nah, sekarang yang aku bahas itu tentang timing dalam berhubungan yang menentukan anak cewek atau anak cowok. Nah, seperti yang tadi aku bahas, untuk anak cowok itu adalah sel telur kita kromosom X bertemu dengan sel sperma kromosom Y. Jadi tadi kromosom X dan kromosom Y pada sperma ini adalah penentunya. Jadi sel sperma lah si penentu anak laki-laki atau anak perempuan gitu. Jadi bapaknya nih penentunya untuk nanti memberikan anak laki-laki atau anak perempuan itu dari si spermanya itu. Nah, kita bahas satu-satu. Si kromosom X di sini ini adalah yang menentukan terjadinya anak perempuan, sel sperma kromosom X, dimana karakteristiknya itu dia besar, kemudian lambat, namun dia hidup lebih lama, bertahan lebih lama, strong, dia lebih kuat. Perempuan lebih kuat kan ya, gimana pun keadaannya, dia lebih kuat meskipun lambat. Nah, terus dia lebih suka suasana asam, itu si kromosom X. Sedangkan si kromosom Y, dia itu lebih kecil spermanya, selnya, kemudian lincah, namun dia lebih cepat mati, dia rentan, dia cepat mati, dan dia lebih suka suasana yang basah. Itu untuk si kromosom. Nah, ngomongin tadi tentang suasana asam dan basah di sini, nah sempet juga dulu tuh zaman kuliah ada dosen yang bilang untuk promil anak cewek anak cowok dibuatlah situasi organ kewanitaan kita tuh asam ataupun basah. Asam biasanya tuh pakainya tuh cuka, kayak setengah sendok teh cuka dicampur air terus dicebokin, ataupun basah setengah sendok teh baking soda dicampur air dicebokin, itu 15 menit sebelum berhubungan. Katanya itu mempengaruhi. Tapi itu sebenarnya tidak begitu disarankan karena takutnya terjadi drastis perubahan mungkin perubahan di organ kewanitaannya, kemudian rentan infeksi juga takutnya. Makanya kalaupun mau pakai itu silakan konsultasikan sama dokter gitu kan, baiknya gimana. Tapi
mendingan jangan dulu deh gitu. Kita cari yang aman-aman saja. Nah oke, terus kita lihat di karakteristik yang lainnya. Nah tadi si kromosom X lebih lambat namun dia bertahan lebih lama. Si kromosom Y dia lebih cepat lincah tapi dia cepat mati. Jadi di sini adalah kuncinya adalah timing dalam berhubungan. Jadilah waktu dalam berhubungannya. Nah waktu di sini adalah jika anak laki-laki berhubunganlah saat ovulasi dan anak perempuan itu berhubunganlah sebelum ovulasi gitu. Dimana ketika anak laki-laki ini berhubungan saat ovulasi, jadi ketika ovulasi dengan karakteristik yang cepat, yang lincah, dia otomatis akan nyampe lebih dulu kepada si sel telur kan. Ketika ovulasi terus pembuahan sel sperma X sama Y akan lebih dulu yang nyampe itu yang Y gitu. Itu kemungkinan anak laki-laki jika berhubungan saat ovulasi. Kemudian jika berhubungan sebelum ovulasi itu untuk anak perempuan. Kenapa? Karena tadi sesuai karakteristiknya. Jadi misalkan ini si sel telurnya belum ovulasi nih, kita 2 hari sebelumnya udah berhubungan. Nah otomatis yang nyampe duluan yang cepet tuh kan si kromosom Y. Cuman ketika nyampe di tempat tujuan ternyata belum ada sel telur karena belum ovulasi nih. Setelah 2 hari si kromosom Y itu kan lebih cepat mati juga, jadi udah pada mati. Nah kemungkinan si kromosom X yang dia lebih lambat, mungkin ada yang masih di jalan, mungkin dia baru nyampe, nah itu pas ovulasi gitu. Ketika si kromosom Y udah mati, tapi si kromosom X nya yang masih bertahan karena dia lebih bisa bertahan lama. Jadi itu untuk si anak perempuan. Nah di sini masalahnya mungkin di kita harus mengetahui kapan kita ovulasinya. Nah, kapan kita ovulasinya agar kita mengetahui timing yang tepat untuk kita berhubungan. Nah, mungkin untuk yang headnya teratur bisa dilihat dari masa subur yang kemarin, itu bisa jadi salah satu acuan kita untuk berhubungan. Kita udah tahu nih ovulasinya kapan. Cuman untuk teman-teman yang mungkin masa menstruasinya itu nggak teratur, terus juga kayak kadang yang kemarin udah teratur juga kadang masih ragu mungkin kita ovulasinya kapan, sedangkan kalau anak perempuan nih ini harus 2 hari sebelum ovulasi. Nah ini ada caranya, jangan khawatir, yaitu dengan kita lakukan ovulation test, dengan melakukan tes ovulasi. Jadi pasti banyak juga yang udah dengar atau mungkin banyak yang udah melakukannya. Dengan melakukan tes ovulasi itu adalah untuk mengecek masa kesuburan kita, tes kesuburan. Jadi kita tahu nih ketika mau mendekati masa subur, kita bisa melakukan hubungan untuk anak program perempuan, atau ketika benar-benar itu udah masa subur kita bisa promil untuk anak laki-laki langsung berhubungan di saat masa ovulasi itu. Oke, jadi segitu sharing video kali ini. Di next video aku ingin sharing gimana penggunaan ovulation test, cara kerjanya atau cara bacanya. Dan semoga video aku ini ada manfaat yang bisa diambil, dan semoga Allah mudahkan ikhtiar kita, semoga Allah lancarkan buat teman-teman, dan semoga kita makin semangat untuk promilnya ya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.